Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Yo best friend, belum genap setahun nih sejak Infinix tuh ngeluncurin GT10 Pro. Nah sekarang nih mereka udah memperkenalkan lagi aja penerusnya, yaitu Infinix GT20 Pro, yang mana dia ini tuh jadi official gaming smartphone MDL 2024 guys. Nah meskipun desainnya ini tuh masih mempertahankan banget gitu ya ciri khas pendahulunya, tapi handphone ini tuh hadir dengan sejumlah pembaharuan yang menarik best friend. Infinix GT20 Pro punya desain body metalik futuristik yang ngingetin saya sama game FPS dengan latar masa depan. Bahkan nih guys, box penjualan handphonenya ini juga nggak kalah unik nih karena dibuka dengan cara yang menarik. Desain handphone yang usung tema cybermecha ini jelas kelihatannya tuh emang ditujuin buat memikat hati para gamers nih. Ditambah lagi, di bagian belakang Infinix GT20 Pro ini tuh terdapat lampu LED Mecha Loop yang bisa menyala. Misalnya tuh pas kita lagi bermain game, dengerin musik, atau kalau mau dinyalain terus-terusan tuh juga bisa guys. Nah, si light effect-nya ini tuh juga bahkan bisa kita setting sedemikian rupa sesuai keinginan. Fitur ini tuh pastinya bakal bikin kamu menonjol pas lagi main game bareng teman-teman. Penggunaan material plastik di seluruh bagian handphone ini kecuali pada layarnya emang kerasa kurang premium nih. Tapi pas digenggam guys, handphone ini tetap kerasa cukup kokoh. Cuman aja best friend, bagian sisi-sisi handphonenya ini tuh pakai finish yang mengkilap nih yang bikin dia rentan terhadap goresan. Seperti hati ini rentan. Nah, unit handphone yang Gadget pakai di review ini tuh udah kelihatan nih guys, ada goresan halus di dekat lubang chargernya. Padahal tuh handphonenya belum pernah jatuh ataupun terseret. Kabar baiknya nih guys, Infinix tuh udah nyediain case bawaan yang desainnya jujur aja Mimin suka banget, soalnya melengkapi gaya desain GT20 Pro ini. Meskipun bagian atas sama bawahnya ini tuh kebuka sehingga proteksinya tuh kerasa kurang maksimal. Di setiap sisi handphone ini terdapat komponen standar seperti port USB Type-C, tombol power dan volume, serta lubang speaker. Nah yang berbeda tuh adalah adanya sensor infrared nih best friend di bagian atas handphonenya untuk mengontrol perangkat elektronik di sekitar, contohnya kayak AC atau TV. Infinix masih menyematkan layar dengan panel AMOLED pada handphone ini, cuman dengan ukuran layar yang sedikit lebih besar nih, yaitu 6,78 inci. Layar ini mendukung refresh rate 144Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 1300 nits. Tampilan layarnya terlihat memuaskan untuk penggunaan sehari-hari, termasuk buat bermain game. Ditambah lagi bezel tiap sisi layar cukup tipis dan hampir simetris sehingga meningkatkan estetika handphone. Refresh rate 144Hz pada layar handphone ini emang bukan lompatan besar kayak misal dari 60Hz ke 120Hz gitu, dimana efeknya kan lebih terlihat ya guys. Cuman fitur ini tetap bagus nih buat dimilikin agar pengalaman bermain game kita jadi semakin mulus. Sayangnya Infinix nggak menggunakan teknologi pelindung layar kayak Corning Gorilla Glass di HP ini guys. So, buat nyasitin hal itu, Infinix nyediain ini nih, tempered glass bawaan yang bisa kita pasang sendiri di layar handphonenya sebagai proteksi tambahan. Lanjut, di dalam layarnya terdapat pemindai sidik jari optik buat autentikasi yang mudah seperti saat buka kunci handphone. Proses pemindaiannya ini kerasa cepet dan akurat. Sebagai HP yang ditargetin buat para gamers, Infinix GT20 Pro ini tentunya dipersenjatai dengan spesifikasi yang mumpuni. Chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang dikombinasiin dengan RAM LPDDR5X berkapasitas hingga 12GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 sebesar 256GB. Seperti biasa, RAM handphone ini masih bisa diperluas lagi secara virtual hingga total 24GB tergantung dari varian RAM yang digunakan guys. Nah sebagai catatan di review ini tuh buat ulasan ini Gadget pakainya yang RAM 8GB. Dengan spesifikasi tersebut, handphone ini lancar banget buat penggunaan sehari-hari. Dalam pengetesan sintetis menggunakan Antutu, nggak aneh ngelihat HP ini tuh mendapat skor tinggi mencapai 924.573. Begitu juga dengan pengetesan lain menggunakan Geekbench di mana skornya tuh mencapai 1086 untuk single core dan 3600 untuk multi core.
Ketika dites lebih jauh nih guys, menggunakan aplikasi 3D Mark di mode Wildlife Extreme Stress Test, handphone ini performanya cukup stabil dengan skor terendah 1747 dan skor tertinggi 1763. Tentunya nggak abdol ya best friend, atau nggak lengkap nih kalau ngebahas handphone gaming tanpa bermain game. Nah tapi by the way, sebelum lanjut ke tes gamingnya nih, FYI ada fitur khusus buat ngeblok notifikasi-notifikasi yang nggak diinginkan pas kita lagi ngegame, yakni mode esports. Nah lanjut kita ke tes gamenya guys. Game Genshin Impact di setelan grafis tertinggi bisa dengan lancar Gadgetran mainin di handphone ini. Nggak kerasa tuh ada lag ataupun stutter selama Gadgetran mainin game tersebut. Menariknya, setelah mainin Genshin Impact selama 1 jam di ruangan gak ber-AC, suhu handphone ini kerasa cukup adem nih guys, yakni di kisaran 33 derajat sampai 38 derajat. Kalau game seberat Genshin Impact aja bisa dengan mudah nih dimainin sama handphone ini, tentunya game yang lebih ringan bakal lebih lancar lagi performanya. Contohnya Call of Duty Mobile dan Mobile Legends bisa sama-sama dimainin di setelan grafis maksimal dengan easy peasy. Animasi pada gamenya tuh terlihat sangat mulus dan respon sentuhan layar pun kerasa cepat. Melengkapi performanya, Infinix GT20 Pro ini tuh punya speaker stereo ganda yang disebut-sebut merupakan hasil kerjasama nih guys dengan JBL, merek audio terkemuka. Nah menurut Gadgetran sendiri untuk kualitas keseluruhan audionya tuh udah cukup baik kok di kelasnya. Jadi kita juga nggak perlu tuh pakai headset eksternal buat nikmatin suaranya pas lagi ngegame pakai HP ini. Lanjut ke baterai. Infinix GT20 Pro ini tuh ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000 mAh untuk menyeimbangi performanya. Dengan baterai tadi buat penggunaan sehari-hari di luar bermain game ya guys, dan refresh rate tuh di mode otomatis, handphone ini tahan selama 4 jam 3 menit. Ketahanan daya baterainya tuh sebenarnya tergolong cukup baik nih. Tapi anehnya best friend, dalam pengujian sintetis menggunakan PC Mark, handphone ini meraih skor yang rendah nih, yakni hanya 10 jam 15 menit di setelan kecerahan layar 50%, refresh rate 60Hz dan baterai 100%. Pengetesan di refresh rate yang lebih tinggi yakni 120Hz, hasilnya lebih kecil lagi yakni 8 jam 17 menit. Apalagi di refresh rate 144Hz, skornya hanya 7 jam 45 menit. Untungnya handphone ini tuh juga udah dilengkapi dengan teknologi fast charging 45 watt. Nah nih, dan gak usah khawatir best friend, karena chargernya ini tuh juga udah include di dalam box penjualannya. Dan buat ngecas HP ini tuh dari level 10% ke 100% cuman perlu waktu 1 jam aja. Walaupun handphone ini gaming banget, Infinix tetap menyematkan kamera utama beresolusi 108MP yang cukup mumpuni untuk GT20 Pro. Kamera belakang handphone ini tuh sebenarnya terdiri dari 3 lensa guys, tapi salah satunya itu cuma lensa makro 2MP dan lensa depth 2MP. Nah, untuk hasil jepretan kamera utamanya tuh tergolong udah cukup memuaskan nih best friend, baik di siang maupun malam hari. Ketika digunakan untuk potret pun efek bokehnya tuh cukup rapi best friend, walau ya terkadang masih ditemuin ada bagian latar foto yang gak dikenakan efek bokeh. Berkat resolusi besar pada lensa kamera utamanya, handphone ini bisa melakukan pembesaran foto sebesar 3 kali tanpa terlalu mengurangi kualitas foto. Sayangnya, lensa makro handphone ini tuh cuma beresolusi 2MP, jadi ya nggak aneh sih kalau hasilnya tuh kurang memuaskan. Untuk kamera depannya, Infinix GT20 Pro mengusung lensa 32MP. Hasil jepretan kamera depannya cukup baik, nggak buruk tapi juga nggak yang luar biasa gitu. Cuman fitur auto HDR di aplikasi kamera bawaannya ini tuh sering bikin foto selfie jadi terlalu terang dalam mode potret. Oleh karena itu saya perlu nonaktifin fitur auto HDR ini setiap kali pengen ngambil selfie potret. Soal perekaman video, Infinix GT20 Pro ini mampu merekam hingga resolusi 4K pada 60fps menggunakan lensa kamera utamanya. Sedangkan kalau untuk kamera depan hanya mendukung resolusi hingga 2K pada 30fps. Kedua kamera ini sama-sama ngedukung fitur Ultra Steady supaya hasil rekaman video terlihat lebih stabil best friend. Cuma resolusi videonya tuh bakal dikunci di Full HD saat fitur ini diaktifin.
Kalau kamu sering bermain game di handphone, Infinix GT 20 Pro ini sangat menarik nih best friend. Apalagi handphone ini dijual seharga mulai Rp4.399.000 aja. Dan menariknya, sepemantauan tim Gadget Trend nih, Infinix tuh rutin ngasih diskon buat handphone ini sehingga harganya bisa lebih murah lagi. Nah, dengan performa yang ditawarkan oleh Infinix GT 20 Pro ini, bermain game berat pun bisa dilakukan dengan mudah nih. Dan tambah menarik lagi guys, karena handphone ini tuh tetap kerasa cukup adem meskipun digunakan dalam waktu yang lama. Cuman aja bagi yang senang sama fotografi mungkin bakal agak sedikit kecewa ya guys, karena satu-satunya lensa kamera yang bener-bener bisa menghasilkan foto yang memuaskan nih adalah lensa utamanya aja. Kalau menurut best friend semua gimana nih? Apa yang paling asyik dari handphone ini? Boleh share juga ya guys di kolom komentar. Ya segitu dulu aja video gadgetan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Novelnya Kakashi dibuat sama Jiraiya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa bantu support kita terus ya dengan cara subscribe, like, dan komen dengan video konser kita di gadgettrend.com. Saya mau pamit lagi dulu, mohon maaf salah kata, and see you on the next video. Bye bye.